Udah, mukanya dijilatin loh. Gurih ya, woi. Nah, udah senang. Dia beneran gak mau tuh, banget. Gak mau dia. Kamu beneran gak mau mandi ya? Setengah lonceng kanan. Salah bandep sini. Sini, setengah lonceng kanan. Balik beneran loh, ini beneran loh. Nah ini adalah aviari. Aviari ini dulunya tempat parkir gue aja. Maksudnya kosong aja, akhirnya kita bikin kandang burung dengan ekosistem di dalamnya. Tingginya 12 meter, luasnya 600 meter persegi. Iya, gitu. Kalau lo mau sih naik sini bisa, tapi panas aku sekarang. Di atas juga nongkrong seru banget. Oh ya? Oke, yuk kita masuk ke miniatur alam aviari. Bismillah. Halo, wow, Masya Allah. Wah, tuh udah kura-kura gede-gede banget, Pak. Ya benar. Ya Allah, bikin hutan. Ya Allah, orang gila mah ada-ada aja. Orang gila emang beda-beda ya. Orang mah bikin apa, bikin pendopo gitu kan. Ini udah bikin hutan, dia udah saking bingung buang uang kali ini, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Masya Allah, Ya, yuk. Rezekimu, Ih, Allah bagus ya. Iya, tuh, Black Swan. Aku bisa lama di sini, Boleh. Diam, tidur gue. Ya ampun tuh. Ada Black Swan loh. Lu duduk sini. Udah hitam, jelek. Itu beda ya? Oh, ini salah satu best-nya juga tuh. Ya Allah, Halo. Halo, udah ikan itu. Gila, ikan pari juga. Ikan pari. Ya Allah. Ini memang rumah didesain khusus buat yang introvert kayaknya ya. Yang nggak suka bergaul, yang nggak suka kemana-mana, udah di rumah. Salah satunya karena gue kan orang rumahan. Dari dulu gue pulang kerja selalu pulang. Nah, makanya dulu ketika ngekos pun harus pelihara hewan karena kalau pulang gue harus ada teman ngobrol. Ya binatang. Sama gitu. kita. Jadi mana sih gue nongkrong nggak pernah. Sama. Kecuali misal ada ngundang acara apa baru, itu pun sangat jarang. Bener. Pulang, nah di pulang itu harus senyaman mungkin. Bener. Ya udah, jadi ya udah. Biasanya orang-orang yang sulit atau nggak mau nongkrong itu karena sering ditipu dulunya. Lu itu mana? Ya, lu dulu ya. Iya ya. Jadi gitu ya. Nyangka nggak sih punya ini semua, Ya Allah, Alhamdulillah, ya disyukuri aja semuanya, nggak nyangka. Tapi yang paling gue nggak nyangka tuh adalah ya gue pergi dari kota Bandung sendirian, ngekos dari 2 kali 3 meter tanpa jendela dan lain, tinggal di gudang lah istilahnya. Terus kalau yang bikin gue bersyukur adalah kali ini gue bisa membuat banyak orang ikut bahagia dengan pencapaian gue, itu aja. Jadi ketika banyak orang ikut merasakan pencapaian gue, tidak gue sendiri yang merasakannya, itu yang jadi bikin gue bahagia. Dan terkadang pasti sama kayak aku, kita seneng kalau orang sekitar kita bahagia. Iya. Kalau ada lebih baik orang lain duluan deh. Ada gitu. kalau ada orang yang cemberut itu gue kenapa nih? Kenapa? Kita yang ngerasa kita mikirin ya. Iya. Ya ampun. Gitu. Aku tuh bener-bener terkesima banget sama semua yang ada di sini, teman-teman. Ini udah tuh burung apa tuh namanya yang kakinya pink? Itu gagang bayam. Gagang bayam itu. Awas hati-hati ya, udah kejebur. Biasa. Udah biasa. Ada gagang bayam. Aduh, ini opung seneng banget pas ini. Ini flamingo Indonesia istilahnya. Tuh ada Black Swan. Ya. Nih. Tuh nyamperin. Wah. Gimana, berasa surga? Sini, Nak. Nggak keluar. Pegang gini. Oh, ini jangkrik ya. Ya. Seru banget. Wih. Lagi. Wih. Seru ya. Seru banget. Ini dilempar juga bisa nih. Kalau enggak iya dimantu, Pak. Sini, Seng. Wah, yang ini curang. Nggak gitu permainannya, Bro. Lu harus nangkep yang dari tangan. Kepinteran lu. Nggak gitu konsepnya. Nih kalau yang lahir di sini ada cincin The Hakimsnya tuh. Oh, iya. Dan ini udah banyak banget, justru ini tuh jadi GR-nya mereka ke alam sebetulnya. Di sini ketika udah overpopulasi,
kita banyak sudah lepasin di alam, di tempat dia harusnya terbang. Saya kan biasanya pada di sangkar, di sini mereka latihan terbang, latihan bikin sangkar, berkembang biak dan lain-lain, mempertahankan diri. Nah, kayak yang udah pakai cincin-cincin itu kalau udah siap, Udah kita ada. lepasin di luar, ke gunung mana, ke hutan mana. Ini dapat dari mana sih ya? Ada ini harusnya sepasang, tapi satu lagi dia salah minum. Terus ini betina wafat. Ya. Ya makanya ini si incang kita harus cari pasangannya. Kenapa salah minum apaan? Adalah pas apalah dokter yang jelasin. Pokoknya paru-parunya atau apanya dok ya, si incang tuh kemarin ya. Ya, iya gitu. Lu curang lu. Enggak gitu mainnya nak. Sumpah, tapi ini kalau aku bisa deskripsikan heaven on earth tuh kayak gini. Surga di, ya Allah. Masya Allah ya, ada air terjun segala. Udah, kalau udah sampai titik ini mah nggak usah ngomong lagi per bulan berapa, biaya segala macam, nggak usah. Yang penting ikhlas ngejalaninnya ya. Betul. Berkah. Tapi gini, ini cuma 600 meter persegi. Betul, maintenance-nya tuh tidak mudah dan tidak murah. Iya. Sementara di luaran sana udah luas banget. Kita tinggal memeliharanya. Iya, Itu udah benar. dikasih sama Allah. Benar. Air mengalirnya, pohon tumbuhnya, hewan-hewannya bebas. Kita malah merusaknya, Benar, menembaknya, itu. menebangnya. Padahal lu tinggal pelihara aja udah dapat kebahagiaan. Abis itu malah kita kadang nyalain kalau misalkan gajah udah nyasar ke perumahan kita, harimau udah ke perumahan kita nyasar, kita yang ngerasa terancam. Padahal kita yang sudah mengancam mereka ya. Itu area mereka. Itu area gitu. mereka yang kita Iya. hancurkan. Ya gitulah. Ya bukan berarti anti pembangunan ya, pembangunan itu wajib. Tapi yuk hidup berdampingan Iya, gitu. iya. Apa yang harus dilindungi kita lindungi lah ya. Ya itu dia. harusnya ya. Makanya di sini gue yang gila Allah tuh mah baik ya. Gue untuk membuat air terjun gini aja kan perlu ada listrik. Bener, Untuk membuat tumbuh gini aja kan perlu ada penyiraman manual, perlu ada pupuk. Ini perlu kasih makanan. Di alam tuh free. Iya sih. Kita mandiin anak yuk. Sini. Ada apa lagi di sini? Nih. Wah. Hello. Wah. Nih. Ya Allah, nak usia berapa ini, A? Ini baru kurang lebih hampir 20 tahun dan ini bisa ratusan tahun. Bisa sampai ratusan tahun ya. Sini. Ya ampun, ini namanya siapa, A? Ini si Aldo. Gimana ngebedainnya? Itu Alda, Aldi, Aldo. Alda, Ini Aldi. Aldo agak cekung ini. Oh. Sini sayang, jantannya nih. Kamu bisa bahasa nggak, nak? Nggak dibeliin itu, A, skateboard. Kan kalau yang kecil-kecil itu dikasih skateboard. Dia nangis. Oh iya. Iya, Kenapa? Jangan drama, Kenapa? nak. Terharu ya. It's okay, terharu ya. Kamu 20 tahun berarti masih hitungannya remaja ya? Gue tuh pelihara rata-rata ini dari segede gini nih. Oh. Pelihara udah belasan tahun dari segede gini, sekarang udah segede gini. Itu dikasih lampu buat apa? Ini tempat tidurnya dia di goa ini, terus ada lampunya juga. Sebentar ya, Dok. Jadi ini ada tempat dia berendamnya juga. Iya. Itu yang gue bilang, harus mempelajari kalau hewan itu perlunya apa. Iya, Dia iya. perlu buat berteduh, sembunyi, Iya, kemudian ada hangatnya, Iya, ada iya. pasirnya buat dia berkembang biak, ada yang Iya. keringnya, ada yang basahnya. Itu kan beda-beda hewan, beda-beda kebutuhan. Kayak ini pohon-pohon di sini, Bi, ini tuh gue hunting dari berbagai macam hutan juga. Terus ada yang buah-buahannya penting untuk burung. Ukuran batang pohonnya Untuk pas untuk habitat nangkring mereka. gitu. Bahkan yang menyedihkan, tidak hanya hewan, kita juga harus yakin bahwa tumbuhan juga adalah makhluk hidup. Ya. Ada yang gue ambil dari hutan dengan izin, udah diambil pindah ke sini. Nih, bulan depannya situ udah rata dengan tanah. Untung aja. Iya, jadi ya lu kan orang sensitif juga ya. Iya, Jadi iya. ketika gue masuk ke hutan itu, gue ngeliat tadi yang tempat kita duduk, Iya, yang iya. itu, nah, pohon nasi-nasi dari Bangka Belitung. Kita ngeliat, tiba-tiba, tik, Iya, ngerasa iya. kayak, bawa gue dong, kayak gitu. Iya. Jadi gue, ini bisa dibawa, oh bisa mas, bawa. Pas bulan depan ke sana udah jadi sawit. Ini paling jauh dari hutan mana? Tanaman. Jawa Barat banyaknya dan juga Ya. Bangka Belitung Ya. gitu. Dan itu ya baik yang dari ujung kulon Ya. gitu. Jadi gue tuh sampai nangis kan gue. Iya, Masya Allah. Dia kayak ngebayangin itu tuh, dia tuh kayak gak bisa apa-apa. Kalau binatang kan bisa lari. Benar. Ya dia kalau kebakaran apa, Iya. ya diem aja udah pasrah. Nah, dia tuh ngelakuin kontak permintaan Iya. tolong gitu loh. Untuk dibawa. Iya, siapa? Gitu, jadi ketika dipindah di sini dia tuh kayak bahagia banget gitu. Dia ngasih buah-buahannya, buru-buru tuh suka banget. Nah,
Ketika ya dia mungkin tahu teman udah ada rencana itu kan kita harus yakin. Mereka tuh komunikasi, mereka tuh bisa mendengar dengan cara dia, mereka berbicara dengan cara mereka. Jadi minta tolong dan untung gue sensitif dan gue memindahkan. Jadi dia menjadi salah satu yang selamat jadinya. Kebayang nggak hanya hewannya, tanaman, pegawai juga gitu ya. Khususnya misalkan hewan-hewan inilah mereka jadi saksi nanti buat AA, kebaikan AA. Iya kalau ya, mereka terawat, maka gue tuh sangat cerewet ketika kalau mereka tidak terawat gitu. Karena gue takutnya justru berbalik jadi dosa buat gue. Nah ini kalau ngomong soal terawat nggak terawat itu kan lagi rame banget ya, bahkan sampai ada yang meninggal. Saya mah kalau ngomongin hewan mati nggak tega meninggal gitu. Iya. Gue ngomongnya kadang-kadang wafat. Ya wafat, telah wafat anak saya. Beberapa harimau yang dilindungi yang harusnya hidupnya sejahtera di kebun binatang, kita nggak perlu sebut daerahnya mana, itu bahkan kurus kerontang meninggal. Pendapatnya kayak mana itu? Ya itu PR untuk semua orang, yaitu dia tanggung jawab yang tadi gue bilang di awal. Ketika kita memutuskan pelihara, kita harus benar-benar tanggung jawab seumur hidup si satwa itu. Tapi zaman sekarang memang membingungkan ya, ketika satwa itu di alamnya juga sudah tidak ada, alamnya juga sudah rusak. Ketika kita merawat, biayanya juga sangat besar. Jadi ya masih pro kontra antara harus dilepas, harus dirawat. Dua-duanya menurut gue benar. Dirawat dengan maksimal supaya berkembang biak, diselamatkan satwanya. Dibenahi alamnya supaya tempat tinggal mereka ujungnya adalah untuk kembali ke sana. Seperti burung-burung ini dibalikin ke. Idealnya adalah jadi kalau misal bukan harimau saja ya, semua binatang yang sudah kadung keburu dipelihara dan juga sudah ada di lembaga konservasi harus dimaksimalkan pemeliharaannya. Kalau ujungnya nanti ada mau pelepas liaran, itu harus melalui proses yang cukup panjang. Ya, itu adalah goalsnya sebetulnya. Tidak mungkin terus-menerus seumur hidup di balik rangkeng itu. Tapi yang sudah ada di alam, ayo kita jaga. Jangan ditangkap-tangkapin, jangan dibunuh-bunuhin. Jadi semuanya itu bekerja bersama. Di alam dijaga alamnya, dirawat yang di alamnya, bukan disediakan sih. Dengan alamnya dirawat, ekosistem terjaga, mereka bisa hidup. Yang ini dipelihara dengan maksimal, mudah-mudahan ujungnya tetap ke alam lagi semuanya, seperti itu. Jadi tidak hanya hewannya aja, tapi tempat tinggal, habitatnya mereka juga kita jangan ganggu-gugat. Itu. Jadi berpendapat kalau misalkan memang ada satu kebun binatang sudah tidak ada budget atau dana untuk melihara, lebih baik dilepas saja. Tidak. Dilepas pun bukan jadi solusi. Karena proses lepas ke alam itu tidak semudah itu. Perlu proses yang panjang dan lain-lain. Ketika sudah putusnya itu ya udah. Kalau mau dilepaskan prosesnya panjang bertahun-tahun di treatment dan lain-lain. Tapi kalau itu support atau buka donasi atau per-peran aja gitu. Nah alhamdulillah kalau gue kan masih diberikan rezeki bisa dengan rezeki gue sendiri untuk menafkahi semua makhluk hidup ini. Tapi kan ada yang lainnya juga, kadang-kadang kayak pandemi kemarin gue ikuti open donasi buat beberapa lembaga konservasi, yaitu salah satu bentuk empati kita dan mereka gitu. Jadi ada beberapa teman-teman di belakang kamera, ada sekitar 20-30-an. Kita doain AA stripping terus tiap hari. Amin. Karena banyak banget ini yang mau dipelihara, dibikin bahagia ya. Juga kerja 24 jam. Kalau AA capek, bosen sama programnya, tau lah ya. Call you. Enggak dong, ke Ruben Onsu. Yang satu ini apa? Api. Aku pengen mandiin salah satu anak AA, boleh nggak? Apa ya? Ular piton mungkin, anaconda. Si kebo bule belum mandi. Serius? Mandiin mau kebo, dong? main kebo. Boleh ya? Ya udah. Tadi mereka baris, teman-teman mereka baris. Mereka siap, grok. Baris tuh. Setengah lonceng kanan. Salah badap sini. Setengah lonceng kanan. Baris beneran loh, ini beneran loh. Tegak, grok. Kamu belum masuk barisan. Masuk barisan. Cepat. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Masuk barisan. Ini dipagarin karena iya anaknya. Karena takut keinjek sama si kura-kuranya. Kura-kura. Burung apa nih? Trulek topeng ini burung migrasi dari Australia. Pantes. Ini biasanya sih dilepas, tapi karena kemarin hampir keinjek sama kura-kura, kita itu 4 hari ke depan baru kita lepasin lagi. Dan ini orang tuanya protektif banget. Oh iya tuh orang tuanya protektif. Langsung muncul tanduknya tuh. Mana? Tuh di ini. Oh di sayapnya. Iya bener. Di sayapnya ada kayak tanduknya. Iya sayang, ya. Ya Allah,
Kayak mimpi aku. Dan ini alami aja dia di sini. Kebayang nggak sebulan buat pangan doang habis berapa ini? Luar biasa ya. Kita kata sih, Bi. Salut dedikasinya. Ya Allah. Di dalam sini. Nah kayak jalak Bali, kalau misal nanti dia berkembang biak, kita kalau mau melepaskan harus ke Bali. Harus ke Bali. Ya gitu, Ya, jangan sesuai sama ininya. sesuai dengan tempatnya. Tempatnya. Dia nyari makan. Nih kayak ini pohon salam nih, ini buah-buahan salamnya tuh dimakan sama mereka juga. Ini semua tanaman di sini tuh Ya. ada manfaatnya untuk mereka. Kebayang nggak sarapan di sini tiba-tiba ada punya jerapah gitu kan? Kepalanya nongol sini ya. Cakep banget tuh. Jangan keidean, ntar gue wujudin loh. Jangan keidean kata. Ya kan, lagi sarapan ngopi di sini tiba-tiba kepalanya. Terus aku dipoto dari situ, bagus banget tak. Kayak di resort bintang 6. Pakai ai aja udah bisa. Bikin ai lucu kali sini ada jerapah ya, bikin isu. Bikin isu. Nah ini kita ke pendopo sini yuk. Ini kayu-kayu pendoponya pasti bukan yang sembarangan deh. Ini dapat dari Ini asli tahun 1883. 1883. Ini jadi Seperti ini. ya diangkut. Ya gue bilang tadi, joglo gue itu dari 100 tahun lebih itu dari Gunung Kidul. Kalau ini dari area Solo. Ya gitu, ini Dan sesuai dengan desain awalnya seperti ini, warnanya juga ya, sama. cuma ininya ya, yang ganti ininya doang. Kalau ini ya, ini dan ini timah ini. Ini bukan seng, ini timah. Sekarang jadi kayak orang Jawa ya, bukan orang Sunda lagi. Iya ya? benar. Udah lebih ke Jawa deh. Sumpah. Itu karena rumah Jawa tuh banyak yang masih dilestarikan. Makanya ini supaya orang-orang tidak, apalagi bule-bule tuh yang suka ngambil-ngambil, bagus sih, tapi Indonesia harusnya bisa lebih bagus lagi. Benar. Nah, kira-kira mau tahu bagaimana proses pesugihan seorang Irfan Hakim? Kita lihat buah-buahannya ini ya. Sudah ada nih. Ya, ini adalah buah-buahannya. Terus ritualnya Jadi sponsor ya Jack Paul lu. Iya. Di sini sih kegiatan macam-macam. Paduan suara internasional pernah di sini. Para penghafal Quran, Habib, terus kemarin Nisa Sabian dengan tim sholawatnya. Iya. Kemudian pengajian, segala macam ngumpul sini. Jadi alhamdulillah kayak apiari itu tuh sudah jadi magnet tersendiri. Jadi tiba-tiba tamu dari mana-mana sampai dari Amerika, Jepang dan lain-lain kesini buat lihat ini aja. Terus ini juga jadi, makanya gue bilang ini jadi apa sih perpustakaan hidup. Terus kalau ini juga salah satu magnetnya juga. Jadi kalau ada acara apa-apa tuh ngumpulnya di sini. Aku tuh sampai speechless loh teman-teman yang tadinya udah menyiapkan beberapa pertanyaan buat kayak gue udah nggak bisa nanya-nanya apa-apa lagi, udah ngeliat semua ini. Aduh, karena gue ngejelasin sendiri. Iya. Kayaknya udah baca skrip gue ya. Emang pakai skrip ya? Nggak pakai, cuma kayak pakai ya doa-doa aja, doa-doa tertentu. Jadi impian-impian apa yang belum tercapai nih? Selain jerapah yang katanya repot sulit. Apa ya? Gue tuh ya ini tuh dibangun tuh tadinya gue pengen jadi ada punya rumah tahfidz juga, rumah tahfidz Quran. Ada penghafal Quran, kan gue bawain acara Visi Indonesia di RCTI itu udah tahun ke-13. Masya Allah. Gitu, gue pengen punya sekolah penghafal Quran sendiri. Nah ini kegiatannya so far sih sini masih pengajian rutin. Nah kalau buat penghafal Qurannya mudah-mudahan bisa dapat rezeki lagi. Dan gue ngebangun ini itu niatnya pengen punya masjid udah. Masya Allah. Masjid dan juga buat stable sendiri atau buat berkuda sendiri udah. Terus udah gitu buat ibadah banyak. Nggak, tapi itu nggak cuma ya. Ayo aminin. Amin. Ayo apalagi Pak Haji. Udah itu. Amin. Kalau tanya itu ntar. Ya ini kita mumpung rame-rame. Coba ada berapa anak yatim di sini? Yuk. Gue yatim loh. Ya sama kan, satu, dua. Keren banget kita ya. Satu geng. Iya. Jadi impian-impian tersebut sebenarnya kan bisa tercapai dengan kerja keras ya. Ya. Ngerasa nggak sih semakin banyak anak yang dirawat di sini tuh rezeki makin nonstop? Jadi gini, gue tuh diajarin sama Mamah Dede. Jadi ini tuh seperti paralon besar nih. Paralon besar, ini ada sumber rezeki kita dari yang Maha Pemberi rezeki. Ini paralon-paralon kecil, anak yatim lah atau segala macam. Nah, kalau ininya lancar, ini akan lancar. Kalau yang dimampetin, ya udah segitu aja. Gitu. Terus kayak ilmu teko itu ya masuk gak bisa didiemin di dalam terus, basi teh lu. Bener. Harus terus diisi ulang, harus keluarin akan masuk lagi gitu. Dan itu harus yakin
Ketika di sini banyak yang berdoa, ketika di sini banyak yang meminta, ketika di sini banyak bersyukur, ya akan deras. Dan jadi kadang-kadang, gue emang nggak biasa buat memendam rezeki sejujurnya. Kalau lebih suka berbagi ya. Kalau ditanya saldo gue, kadang-kadang nggak ada saldo gue. ya udah, yang penting hak yang gue tanggung harus terpenuhi, kayak gitu. Jadi ya udah, karena gue mikir udah ini mah ya numpang lewat aja, ya udah gitu. Berarti ada positif insya Allah di akhirat ya teman-teman ya. Insya Allah. Amin, ya. Tapi ya berharap mudah-mudahan gue juga bisa sehat terus. Ya. Karena kan kerjaan kita kan kalau kita sakit ya argonya berhenti juga. Bener, makanya mudah-mudahan gue bisa menemukan salah satu. Dan gue tuh gak punya sense bisnisnya kecil. Lu bisa bisnis gak sih? Ya nggak terlalu yang besar gimana-gimana. Iya aku lagi nanya side bisnis apa? Gak ada. Ini aja nggak dibisnisin. Iya itu dia dah. Semua orang juga mikir ini. Tapi kan beberapa orang emang ada yang dilahirkan buat jadi pecinta, pebisnis, ya itu. pekerja seni Dan gitu. kan Beda-beda. Semua orang yang punya jiwa bisnis besar, kesini tuh selalu ngomong, ini lu bisa dibisniskan sangat. Dengan sukarela orang mau kok datang sini, bayar. Itu gak tahu ya, mungkin kedepannya, mungkin ketika gue mendapatkan partner bisnis, bisa. Tapi kalau pribadi, ya udahlah gitu. Itu panggilan alam, kalau kira-kira misalkan hati belum terpanggil mah jangan. Ya mudah-mudahan gue menemukan partner yang bisa memikirkan sisi bisnis gue lah. Iya. Karena ya gue mikirnya gini, sekarang gue berlari, nah ketika gue berhenti kan gak mau semua ikut berhenti gitu. Benar. Dan gue selalu ngomong kayak channel gue kan The Hakims. Gue selalu ngomong ke anak buah gue, ini adalah sebuah aset bersama dan ini ada brand, sebuah brand. Jangan The Hakims itu sama The Hakims, The Hakims ada The Hakims. Ketika gue nggak ada, gue meninggal pun The Hakims masih ada. Makanya sekarang semua kiper-kiper gue udah bisa jadi presenter. Semuanya. Jadi sekarang tuh gue gak melulu gue harus nge-host di sini. Tayangan kan gue ada 6 channel. Tayangan semua 2 atau 3 di antara setiap hari. Ada yang 1 hari 2. Itu akal sehat nggak masuk. Tapi di sini ya si kebonya aja udah bisa present sendiri. Terus sama kita gini, ini kenapa binatang-binatang gue tahu apa yang dibutuhkan kamera. Iya. Kadang ngerti. Lah kucing gue juga begitu. Kadang kalau lagi dapat endorse tuh kadang aja ngerti aja gitu. Kayak lo kok ya gitu. Ya mau kerja bareng. Ya gitu. Mau kerja bareng ya. Bener kan? Bener itu bener sih. Itu ajaib sih itu yang paling ajaib sih. Jadi kalau soal impian-impian selain mungkin memborong rumah-rumah tetangga lainnya gitu ya yang bisa borong mungkin tahun depan insya Allah. Rencananya masjidnya emang mau di mana nanti? Gue tuh selalu pengen yang terlihat depan mata. Kayak misalnya gini, ada yang nawarin, ada di Bogor nih bisa mungkin buat aviarinya. Buat apa? Kan gue juga jauh. Mendingan deket, semuanya terlihat. Ya mudah-mudahan dapat lahan buat masjid pun yang bisa terlihat supaya gue bisa ikut sholat di situ juga. Gitu. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan amin. Jadi ya kalau orang-orang kayak kadang gue sih udah pada tahu, kadang-kadang gue ya gitu, gue mah suka cerita sama mereka. Nih selawatin ini gitu. Enak ya kalau bos sama tim sama karyawan itu nggak ada jarak ya, Mas ya? Iya, tapi suka pada pinjem duit. Enggak. Kan advance. Advance, nanti kan dipotong gaji. Kalau suatu hari kehilangan Ipan. Jangan gitu dong. Kan nanya. Gimana? Yang Airwan tuh dekat sama semua karyawan, selalu perhatiin karyawan-karyawannya gitu. Ya pokoknya nggak kebayang. Nih jangan gitu nih, gue nangis nih. Gue yang nangis lagi deh gue. Karena bapak tuh emang benar-benar dekat banget sama semua karyawan. Ya. Makasih ya. Gitu. Nggak sia-sia bertahun-tahun sama Mama Dede, ya kan? Di acara Hafiz. Iya, belasan juga, tahun. Ya Makasih loh buat hari ini. Udah lu. Udah, mandiin belum? Yuk mandiin yuk. Oh ya udah. Aku mau mandiin. Mandi loh, habis itu pakai sabun, habis itu baru ketemu teman-temannya di komplek ya. Ya, nanti aku cemong. Habis itu pakai MBK ya.
Ayo sini. Sini main nih. Bagian hormat. Dia bisa hormat. Dia hormat. Ajar gitu. Hormat. Hormat. Ayo. Hormat. Ayo. Hormat terus ya. Jadi udah unyilnya atau temen-temen nakal nih. Ya ini tuh, ini dan ini tembus semua 1, 2, 3, 4, tembus semua ini. Hormat coba hormat. Ya, hormat. Hormat, hormat. Gini aku kasih tahu. Yang selalu kita latihan ya. Ajarin apa di mana Sini mandi ya. Sini. Nah, ayo sini. Belok sini. Ini Bapak silakan kamu VIP dari sebelah sini. Yuk, kita silakan. Anak pintar. Ayo. Nah, sini sudah ada. Mandi. Sini lah. Ikutin tanganku. Iping banget hidungnya. Skincare-nya dengan kulitnya ya. Anak pintar. Nanti. Ayo. Nanti aku beliin nanti kan. Yuk. Dari shopping. Ayo sini. Turun. Tuh, beda nggak mau berenang. Duluan mah ke bawah yang satu kali nih. Kayaknya emang Billy lagi nggak mau mandi karena jam-jam mandinya mungkin ada jam-jam tertentu ya. Dia lagi pengen main sama bapaknya atau karena terlalu banyak yang meeting dia mandi. Kita lepasin aja di luar dulu. Kita lepasin dia dulu. Keluar. Waduh, heboh. Waduh. Oke banget. Ternyata dia se-happy itu. Sapi lepasin ini semua sini. Sapi. Dia ternyata Bener se-happy main. itu. Jadi waktu bermainnya mereka kapan sih ya? Ya ini kayak misal pagi-pagi itu dilepasin ntar sama sapi-sapi lainnya dilepasin semua juga. Itu kagak nyeruduk mobil tuh apa segala macam ya? Ya udahlah. Tapi belum, so far sih belum. Ya Allah, seru nih. Beneran makasih banget waktunya Sama-sama ya. ngebolehin Kreatif banget. kita main ya. Aduh. Akhirnya janji kita diwujudkan. Iya, itu dia udah sekian lama aku ingin bertamu di sini dan ketemu sama A, sama anak-anaknya A. Ini banyak banget di sini. Banyak pelajaran juga. Makasih A. Dapat pemandangan Pelajaran yang opo? indah. Ya pelajaran maksudnya mencintai nggak hanya sama manusia tetapi juga hewan bahkan sampai tumbuhan-tumbuhan Dengan alam, ya, betul, dengan betul. alam. Karena gimana pun juga kita dari alam kembalinya ke alam ya. Betul. Ketika kita sayang pada alam, alam akan memberikan kebahagiaan kepada kita di luar dan juga lebih dari yang kita berikan. Sehat-sehat, jangan lupa Kasih ya. vitamin. Amin, ya. insya Allah, amin. Dokter disuntik, suntikan yang ke sapi kasih ke AA juga. Gelondongan yang ada nanti. Tuh, sapi-sapinya deh. Ya Sini Allah, nak, sini tuh. nak. Wah, dilepas semua. Ayo iya. nak closing bareng nak. Sini. Nak. Wah. Oh, semua tuh. Waduh, gokil. Oh. Sini semua. Iya, heboh. Buset. Itu mobil seruduk nak. Heboh sih ini sumpah. Heboh tuh. Waduh, dia ternyata lagi pengen main, makanya dia ngambek tadi. Oh, heboh kan? Dan mereka semuanya kesini semuanya. Apapun yang kamu pelihara di rumah, teman-teman, mau itu sekedar kucing ya, atau mungkin juga anjing, atau mungkin juga kucing ada 1, 2, 3, 4, 5, berapapun itu jumlahnya, cintai dengan sepenuh hati. Betul. Kata A tadi kan itu adalah responsible kita dari mereka bersama kita sampai dengan mereka mati ya. Betul. Ya walaupun kucing, misalkan kucing kampung, kata orang sekedar kucing kampung istilahnya, tapi kalau kita pelihara dengan baik, itu bisa membuka pintu rezeki kita juga kok. Betul, dan itu betul sekali. Apapun, yuk. Ya kalau nggak bisa pelihara, tidak bisa mencinta, minimal tidak menyakiti. Bener. Kalau ketemu di jalanan nggak usah iseng-iseng tendang, nggak usah iseng-iseng siram dan lain-lain. Udah, nggak bisa mencintai, jangan menyakiti. Oke? Sip, thank you Robi. Aku yang makasih. Sama-sama. Terima kasih, sehat-sehat ya. Waduh, udah guys. Bye, assalamualaikum.